warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruangan sederhana ini. Dan tak lupa pula selawat mengirim salam, mari kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat ini. Yang saya hormati beserta semua seluruh Dewan Guru, di sini saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator Ibu Musida dan akan membaca beberapa susunan acara. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan saya sendiri, yang kedua acara inti, dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita baca buka acara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara inti yang akan dipaparkan oleh Bu Indah Wulandari dengan tema penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4. Kepada Ibu Wulan, saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Musida yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkesempatan hadir di acara saya ini. Di sini saya, langsung saja Ibu. Di sini saya akan menjelaskan modul saya 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu, ada yang sudah pernah dengar nggak Bu? Apa itu budaya positif? Sudah ya? Mungkin sudah kita terapkan, cuma kita belum tahu itu apa namanya ya Bu ya. Jadi di sini Bu, budaya positif ialah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, di sini modul saya, modul 1.4 ialah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta di SD Negeri Sukarejo. Jadi ya Bu, tadi budaya positif tadi kita sekarang nggak boleh lagi Bu menghukum siswa, ya itu namanya biasa mungkin kita gitu juga Bu, nggak kita hukum, cuma kita belum tahu apa namanya. Jadi di sini Bu, konsep utama modul budaya positif ialah perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Maaf ya Ibu, agak kurang jelas tulisannya. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan melakukan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi bukan ekstensif. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu maupun hukuman. Musida boleh snacknya? Boleh dimakan ya Bu ya? Sambil dimakan Bu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada beberapa. Pertama yaitu bertahan hidup. Kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima.
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini Bu, kebutuhan dasar kita manusia ini. Kita juga butuh bertahan hidup, kita juga butuh rasa kasih sayang ya Ibu ya. Rasa kasih juga perlu, juga kita perlu kebebasan. Ya kayak Ibu, kita perlu bebas ya. Jika kita capek, kita perlu bebas gitu ya, mau kemana. Terakhir kita perlu kesenangan. Ada nggak kita perlu kesenangan Bu? Udah capek, kita perlu refreshing ya Bu. Apalagi Ibu perlunya belanja, shopping. Oke, itulah kebutuhan dasar manusia. Kita cari. Oke ya Bu. Di sini motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi maknanya ialah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia tidak takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena kebajikan dan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bu, biasanya kita dulu seperti ini Bu, ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama, kita memberikan hukuman, menyakitkan, menakuti murid, tidak nyaman, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan selanjutnya murid menjadi rendah diri. Terus kita kadang juga memberikan penghargaan kepada murid atau peserta didik kita, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghubungkan dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah di sini Bu, kita sering nih ya Bu ya, sebelum kita tahu budaya positif itu, kita sering hukum siswa nih. Kalau siswanya salah, ya kan Bu, kita panggil dia, lalu kita hukum. Nah itu memang tidak boleh Bu. Terus juga kita juga tidak boleh memberikan penghargaan. Di situ ada menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau kita, contohnya kalau misalnya kalau kamu nggak masuk hari ini ke UTN nanti nilainya rendah. Nah, itu tidak boleh lagi. Ada cara-caranya tersendiri. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya kemajuan mereka belajar. Ibu, coba kita tonton dulu videonya yang udah saya buat. Oke. Jeda. Baik Ibu, kita lihat videonya apa yang terjadi di kelas saya sebelumnya. Ya, kita tonton dulu. Kita tonton dulu apa yang kejadian. Tadi dalam belajar siswanya ada yang berantem tuh ya. Nanti apa yang dilakukan guru? Di situ guru yang memarahi atau memberikan hukuman ataupun memberikan sesuai dengan segi-segi restitusi. Apa yang dilakukan gurunya? Jeda dulu. Ibu, ini tadi kejadiannya. Setelah itu gurunya ngapain gitu ya? Apakah sesuai hukum? Lihat aja video. Boleh.
memberi arahan dan siswanya memberikan ucapan terima kasih kepada ibunya karena tidak dimarah. Ya Bu ya. Jadi ini dia. Jadi itulah Bu. Segitiga diskusi tadi itu Bu. Jadi kita guru nggak boleh lagi marah, walaupun murid bagaimanapun guru nggak boleh marah sekarang. Hanya memberi arahan. Ya Bu ya. Oke. Sudah minta maaf beliau kita. Selanjutnya nih ada video tidak nana. Oke. Ini Bu membuat kesepakatan kelas. Nah, kebetulan siswanya udah memberikan kesepakatan kelasnya. Kami tempel Bu kesepakatan kelas itu Bu. Kami tempel di kelas kami. Nah, jadi beberapa siswa ada yang membuat misalnya nggak boleh terlambat, nggak boleh makan di kelas, ya. Nah, ini dia kesepakatan kelas yang kami buat. Jadi sekarang ini kalau kita harus buat kesepakatan kelas, karena apa? Anak itu yang buat, anak itu yang punya konsekuensinya sendiri, ya. Apa kesalahannya? Anak itu sendiri yang memang apa yang kira-kira harus diperbaiki. Ya, ini tidak boleh, kami tidak boleh datang terlambat pertama. Yang kedua, kami juga menjaga kebersihan kesepakatan kelasnya. Siswa sendiri Bu yang mau, mereka yang menulis apa itu kesepakatan kelasnya. Ibu-ibu juga bisa buat, ya. Jadi apa yang dibuat anak-anak itulah. Sekarang Bu apa mau anak menghamba pada murid ya Bu Mursida ya. Istrinya sekarang menghamba pada murid. Apa yang mau anak itu yang kita lakukan. Selesai kami menempelkannya. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, itulah beberapa contoh ya yang kita akan terapkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Jadi ibu ada yang mau bertanya Bu, boleh silakan. Ya, ada Bu Eki, silakan. Oke, baik Bu Eki. Tadi Bu Eki bertanya apa kendala Bu membuat budaya positif. Ada yang kendala kita ya Bu. Ada kendala kita udah kita buat nih. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau nih Bu. Kadang siswanya nggak terima nih yang kita buat. Jadi kendalanya itu sesuai dengan kita juga Bu. Bagaimana kita dengan siswa atau peserta didik berkoordinasi, ya, apa yang mau dilakukan dan apa yang harus diterapkan. Oke Bu, selanjutnya ada lagi yang bertanya Bu? Gimana Bu Ria? Boleh? Silakan. Terima kasih, saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran hari ini, yaitu budaya positif, di mana saya juga sering menghukum anak karena belum belajar ya. Yang saya tahu kalau menghukum anak itu anak menjadi takut besok untuk melakukan. Tapi yang saya tanyakan, apakah ada dampak budaya positif ini terhadap diri anak itu sendiri? Baik Ibu, terima kasih. Dampaknya selama ini Bu banyak sekali perubahan ya Bu yang sudah saya terapkan. Kalau kita hukum itu biasanya Bu hukuman itu berjangka pendek. Kita hukum dia berdiri, udah besok mau ulangi lagi. Itu namanya berjangka pendek. Maksudnya untuk jalan itu besok dia bakal ulangi lagi. Tapi kalau dengan tadi dampaknya dengan lebih tiga restitusi dengan budaya positif, jadi Bu kesalahan anak tadi, misalnya tadi dia kayak contoh saya dia berantem di kelas, sudah berantem di kelas, padahal dia sudah membuat keyakinan kelas nggak boleh berantem. Mereka yang buat tuh keyakinan kelasnya nggak boleh berantem di kelas. Jadi kesepakatannya sebelum stimulus respon, murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati ditanya dan dengan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini ada cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi ialah pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, tapi bukan paksaan. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir ialah fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini ada perbedaan, Bu, ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dulu namanya kita hukuman, Bu, ya. Guru memberikan hukuman siswa berkeliling lapangan sebanyak 7 kali. Ya kan, itu hukuman ya, Bu. Terus guru marah pada murid. Jadi takut ya murid kita, Bu? Takut ya muridnya kalau kita marah? Takut ya pastinya ya. Selanjutnya ini, Bu, perbedaannya tentang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk berdiri di depan kelas. Itu termasuk masih hukuman ya, Bu? Masih ya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu bisa kita ambil konsekuensi. Tapi ini yang sekarang katakan adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi bedanya, Bu, ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sini ada, Bu, 5 kontrol restitusi, Bu. Ada hukuman, yang gambar dipukul tuh ya, Bu. Ya, kelihatan ya, Bu, ya. Ada penghukum, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Ya, Bu, biasanya kita yang di mana, Bu? Biasanya kita posisi yang di mana nih? Ada di penghukum kadang ya, Bu, ya. Ada di pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang sebagai teman juga ada. Cuman yang kita jarang, Bu, sebagai manajer atau pemantau. Nah, ini yang kita pelajari, Bu, apa itu manajer. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada siswa, yaitu kasus pertama saya, yaitu siswa datang terlambat ke sekolah. Penghukum, Bu. Nah, ini penghukum, dia ngapain ini? Ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu dihukum dia. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Bu Guru kecewa sama kamu. Ini ucapan, kita nggak mukul dia nih, Bu. Cuma ucapan ya. Pembuat rasa bersalah nih, Bu. Apa bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau ataupun manajer? Yang mana nanti kita termasuk begitu. Yang kedua tadi pembuat rasa bersalah. Ibu cuma ngomong gini aja, Bu. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Siswanya bersalah. Ya. Selanjutnya teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu berarti dimaafkan sama ibu gurunya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu kita tanyakan kepada siswa. Terakhir, Bu, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu nanti? Nah, dia udah tahu salahnya, nanti dia sendiri apa yang dia yang mau hukum diri dia sendiri itu. Jadi siswa sendiri yang bersalah, siswa sendiri itu yang menghukum dirinya. Oke, Ibu. Keyakinan kelas di sini ya, Bu, ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ini perbedaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan
setiap saat. Nah itu Bu, itu peraturan atau keyakinan? Kita harus pakai helm, harus cuci tangan, itu peraturan atau keyakinan? Iya benar Bu, peraturannya, bukan keyakinan. Oke, kalau kita langgar berarti kita ada sanksinya di situ biasanya kalau peraturan. Oke, selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas Bu. Nah ini tuh biasa kita sudah ada ya, sudah kita buat biasanya. Oke, pertama berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan dan keyakinan, apa dan menempelkan keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas saya Bu di kelas 6. Pertama yaitu disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan selanjutnya gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Oke, bagaimana di sini Bu pembentukan keyakinan kelas? Pertama, di sini saya sedikit saja agar mudah diingat. Kedua, sesuai dengan kondisi kelas sesekolah agar mudah diterapkan. Terus terakhir, semua warga sekolah ikut dilibatkan. Oke, ini Bu yang dinamakan segitiga restitusi. Nah ini dia. Di sini yang dinamakan segitiga restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Nah ini secara tidak dihukum Bu ya. Tujuannya Bu, tujuan segitiga restitusi ini ialah menanamkan motivasi pada peserta didik, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah di sini Bu ada pertama menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya kan Bu? Kita sebagai pengajar, kita mau yang terbaik untuk murid kita ya Bu ya, untuk kemajuan anak-anak kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua untuk memiliki motivasi internal. Nah di sini Bu ada beberapa contoh penerapan segitiga restitusi. Kebetulan nggak kelihatan nih namanya. Mau jaga pada posnya untuk jalan itu, besoknya bakal mengulangi lagi. Tapi kalau dengan tadi dampaknya dengan segitiga restitusi dengan budaya positif, jadi Bu kesalahan anak tadi, misalnya tadi dia kayak contoh saya dia berantem di kelas, sudah berantem di kelas, padahal dia sudah membuat keyakinan kelas nggak boleh berantem. Mereka yang buat tuh keyakinan kelasnya nggak boleh berantem di kelas. Jadi kesepakatannya sebelum membuat kesepakatan itu apa yang dia lakukan? Misalnya tadi dia berantem di kelas, apa hukumannya? Orang itu sendiri yang membuat. Ya, misalnya kayak tadi yang saya contoh saya tadi videonya, anak-anak membuat berantem di kelas. Saya panggil dulu, saya beri arahan, tidak saya jewer, tidak saya hukum dia di depan kelas, tapi saya panggil dulu agar tidak mau teman-teman yang lain di ruangan guru ataupun ruangan khusus kita panggil dulu, memberikan arahan, memberikan nasihat, karena kita sudah berjanji di situ ya. Dan saya bilang pada anak, berjanji kita buat kesepakatan kelas, nggak boleh berantem di kelas. Jadi anak terpaham dengan itu, ya. Jadi berdampak positifnya sangat banyak Bu. Jadi dia berjangka panjang. Enggak kalau dihukum sekarang Bu, cuma berjangka pendek ya, maksudnya gini, berjangka pendek itu kita cubit, udah hari itu yang dia rasakan, tapi besok mungkin bakal mengulangi lagi. Tapi kalau ini sistem segitiga restitusi, yaitu kita beri arahan dulu, kita tidak boleh langsung menghukum anak. Oke. Kalau dia mengulanginya lagi, nanti hukuman itu lagi yang kita kasih hukuman. Konsekuensinya. Apa itu ya? Karena ini Bu, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kuncinya itu keyakinan kelas. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Itulah siswa tadi bisa mengulang lagi, ya seperti itulah. Ya maksudnya karena intinya kita tidak menghukum orang itu sendiri, yang menghukum dirinya sendiri. Baik Ibu sudah? Oke, alhamdulillah. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan tujuan kita sama-sama, maaf Ibu, saya bukan mengajari, tapi sama-sama kita belajar untuk menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif, dan bahagia di sini. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Bulan yang telah memaparkan masalah budaya positif ya. Semoga apa yang Ibu Ulan paparkan tadi bisa menjadi inspirasi buat kita dan kita terapkan di sekolah kita. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Oke, yang kemarin seperti kita ibu ajarkan ice breakingnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Siap belajar ya. Oke, makasih Ibu. Oke, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Oke, ada yang tahu nggak apa pada kesepakatan kelas? Tahu. Coba sebutkan apa ya, Nak? Tidak boleh di dalam kelas, tidak boleh ngejek nama bapak orang, tidak boleh makan di dalam kelas. Serius. Oke, ya terima kasih. Oke, anak-anak ibu udah kalian tempel semua kesepakatan kelas kalian. Inilah dari kalian untuk membuat suasana kita kelas lebih nyaman. Ibu bacakan ya, Nak. Oke, pertama Al-Fatin. Dia membuat tidak boleh berkelahi sesama teman. Bagaimana? Tampil. Besok ada juga tidak boleh bullying. Ada juga teman kamu Aira Anindya, tidak boleh lari-lari saat jam pelajaran. Ayo, yang mana ini kita ambil? Tidak boleh berkelahi sama teman atau berlari-lari. Pilih yang mana? Berkelahi sama teman. Ya, berkelahi sama teman ya. Oke, satu kita ambil. Tidak boleh berkelahi. Apa itu? Bersama teman. Oke. Ya, kita ambil lagi. Misalnya di sini Amira
menjaga kebersihan. Habis itu Jihan melaksanakan piket. Apa yang kita ambil, Nak? Melaksanakan piket. Boleh kita gabungkan, melaksanakan, menjaga kebersihan kelas ya, kita ini aja ya. Oke, nomor 3 apa lagi nih? Gue bacakan. Bertanggung jawab. Fadil mengatakan bertanggung jawab. Bisa nggak kita ambil bertanggung jawab, Nak? Bisa. Iya, bisa, boleh kita ambil. Dia misalnya bertanggung jawab, piket, harus piket. Bertanggung jawab nggak itu, Nak? Tidak boleh coret-coret dinding. Bertanggung jawab nggak? Ya, boleh kita ambil. Bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya tidak boleh mengejek teman. Nih Davanova, tidak boleh mengejek teman. Terus juga teman juga ada tidak boleh ngejek bapaknya. Nah, bisa kita ambil nggak? Tidak boleh bullying lah. Boleh. Tidak boleh bullying ya. Tidak boleh bullying. Oke. Terakhir deh. Mana nih? Tidak harus selalu menyapa. Ini si Bunga harus selalu menyapa. Terus ada juga Aisyah selalu senyum. Terus si Seril ada bilang budayakan 5S. Nah, kita tanya 5S itu apa, Nak? Sopan, santun, santun, sabar. Ada kan? Nanti kita masukkan aja nih ya, budayakan 5S ya. Karena tadi teman kamu bilang boleh senyum, tertawa ya. Oke, kita masukkan. Budayakan 5S. Oke, dah. Setelah sudah kita sepakati bersama. Oke, pertama Al-Fatin. Dia membuat tidak boleh berkelahi sesama teman. Bagaimana? Tampil. Ambil. Ada juga tidak boleh bullying. Ada juga teman kamu Aira Anindya, tidak boleh lari-lari saat jam pelajaran. Ayo, yang mana ini kita ambil? Tidak boleh berkelahi sama teman atau berlari-lari. Pilih yang mana? Berkelahi sama teman. Ya, berkelahi sama teman ya. Oke, satu kita ambil. Tidak boleh berkelahi. Apa itu? Bersama teman. Oke. Ya, kita ambil lagi. Misalnya di sini Amira menjaga kebersihan. Habis itu Jihan melaksanakan piket. Apa yang kita ambil, Nak? Melaksanakan piket. Boleh kita gabungkan, melaksanakan, menjaga kebersihan kelas ya, kita ini aja ya. Oke, nomor 3 apa lagi nih? Gue bacakan. Bertanggung jawab. Fadil mengatakan bertanggung jawab. Bisa nggak kita ambil bertanggung jawab, Nak? Bisa. Iya, bisa, boleh kita ambil. Dia misalnya bertanggung jawab, piket, harus piket. Bertanggung jawab nggak itu, Nak? Tidak boleh coret-coret dinding. Bertanggung jawab nggak? Ya, boleh kita ambil. Bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya tidak boleh mengejek teman. Nih Davanova, tidak boleh mengejek teman. Terus juga teman juga ada tidak boleh ngejek bapaknya. Nah, bisa kita ambil nggak? Tidak boleh bullying lah. Boleh. Tidak boleh bullying ya. Tidak boleh bullying. Oke. Terakhir deh. Mana nih? Tidak harus selalu menyapa. Ini si Bunga harus selalu menyapa. Terus ada juga Aisyah selalu senyum. Terus si Seril ada bilang budayakan 5S. Nah, kita tanya 5S itu apa, Nak? Sopan, santun, santun, sabar. Ada kan? Nanti kita masukkan aja nih ya, budayakan 5S ya.
Oke nak, karena sudah selesai semua, kita sudah buat kesepakatan kelas, tugas kelompok juga sudah selesai. Jadi hari ini kita boleh istirahat ya. Terima kasih. Hanya ini dan kesepakatan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pelajaran hari ini, senang? Setuju dengan kesepakatan kelas? Setuju. Terima kasih. Silakan istirahat. Nah, kita buka buku matematikanya halaman 30 ya nak ya. Baca dari 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan, jangan ribut. Kenapa? Saya kasih dulu kenapa? Yang lain diam dulu ya. Kerjakan dulu ya, biar ibu tanya sama teman-temannya. Kerjakan dulu tugasnya. Kenapa? Nak? Pakai buku. Jadi kan ibu bilang suruh bersama, kerjanya sama-sama. Nah, kenapa nggak dikasih bukunya? Kamu mau sendiri? Nggak kelihatan? Kelihatan. Jangan seperti itu nak ya. Jadi nanti waktu kita istirahat, kamu buka dulu ya. Nak, tahu nggak kenapa ibu panggil kalian di ruangan ini? Nggak tahu. Jadi tadi kan di kelas kalian ngapain? Marah. Iya, Radit. Ada seperti itu? Enggak. Jadi kenapa bangkang itu tadi? Kenapa Radit? Coba bilang. Oh, nggak nampak gitu. Jadi Asraf, kenapa nggak mau berbagi? Gitu. Jadi kita kan Asraf, Adit, sudah tahu kan? Boleh nggak kita berantem di dalam kelas lagi belajar? Boleh apa tidak? Kita udah buat kesepakatan kelas kan? Apa kesepakatan kelas kita kemarin? Oh, tidak boleh berantem, tidak boleh memilih kawan ya. Jadi kesepakatan kelas itu yang sudah kita buat itu harus kita kerjakan, kita laksanakan ya. Tidak boleh berantem dalam kelas. Ini suruh kalian buat ya. Kalau berantem tadi mengganggu pelajaran nggak? Ya, mengganggu teman-teman yang lain nggak? Teman-temannya ikut bersorak kemarin tadi kan? Malu nggak kalian? Jangan seperti itu lagi ya. Hari ini perbuatan kalian ibu maafkan ya. Jangan sampai terulang lagi. Kita sudah janji dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi hari ini ibu maafkan. Boleh kalian salaman. Salam. Ya, saling berpelukan. Salam sayang-sayang. Oke ya, jangan ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asraf Zaki Maulana. Nama saya Ahmad Adil Khairat. Kami murid SD Sukarjo. Kami merasa senang karena kami tidak dimarah sama Bu Ulan ketika kami berantem di kelas pada saat jam pelajaran matematika. Saya hanya diberi nasihat dan arahan dan masukan agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan dan mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Terima kasih Bu Ulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, hari ini hari apa nak? Pelajaran apa?
kenapa dipanggil di kantor, Nak? Tadi kenapa Sasa nggak pakai baju olahraga, Nak? Dicuci, belum kering. Itulah kan sayang Sasa, kawan-kawannya pada main di luar. Sasa nggak bisa ikut olahraga karena nggak memakai baju olahraga. Jadi Sasa hari ini Ibu maafin ya, untuk kedepannya Sasa jangan seperti ini lagi ya, karena kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Apa kesepakatan kelas kita, Nak? Ya, memakai baju olahraga pada saat jam olahraga. Jadi Sasa kedepannya jangan mengulangi lagi ya, Nak ya. Hari ini Ibu maafin, jadi Sasa jadi anak yang lebih baik lagi ya. Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nalika. Saya murid SD Negeri Sukarjo. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum atau dimarahi oleh ibu kelas ketika saya tidak memakai baju olahraga pada saat pelajaran olahraga. Saya